Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali. Semoga kalian selalu tetap semangat dalam nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang tumbukan lenting sebagian. Sebelum Ibu bahas materi tumbukan lenting sebagian ini, alangkah lebih baiknya kita mereview kembali tentang tumbukan. Tentu dong, kalian masih ingat kalau tumbukan itu kan ada 3 jenis. Ada tumbukan tidak lenting sama sekali, kemudian ada tumbukan lenting sempurna, dan nanti yang akan kita bahas adalah tumbukan lenting sebagian. Sebelum kita membahas tumbukan lenting sebagian, kita perhatikan ada ilustrasi untuk mengingat kembali. Di sana ada gambar. Yang pertama itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Perhatikan perbedaannya. Di sana ada 2 benda dengan kecepatan berbeda sebelum tumbukan, tapi setelah tumbukan ternyata kecepatannya itu menyatu. Terlihat di sana benda satu menempel benda yang kedua, karena kecepatannya kebetulan pada saat terjadi tumbukan menjadi satu, berarti kecepatannya sama. Kenapa? Karena koefisien restitusinya sama saja dengan 0. Kemudian kita lihat ilustrasi gambar yang kedua. Dalam gambar yang kedua, di sana terlihat gambar untuk tumbukan lenting sempurna. Kenapa dikatakan lenting sempurna? Kecepatan benda sebelum tumbukan itu berbeda, tapi setelah terjadi tumbukan pun mereka berbeda juga. Satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri. Kenapa seperti itu? Karena koefisien restitusinya sama dengan 1. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan tumbukan lenting sebagian. Sebelumnya kita lihat tayangan video yang dibawakan oleh salah satu rekan kalian. Kita perhatikan untuk lenting sebagian. Dalam video itu terlihat seorang siswi melakukan kegiatan memantulkan bola ke lantai. Kita lihat pantulan pertama dengan pantulan kedua dan seterusnya itu ada perbedaan ketinggian. Tentu dong, karena ketinggiannya berbeda, otomatis kecepatannya pun berbeda. Makanya dalam tumbukan lenting sebagian bisa dikatakan berlaku hukum kekekalan momentum, akan tetapi tidak berlaku untuk hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa? Karena jumlah energi kinetik sebelum tumbukan itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah energi kinetik sesudah tumbukan. Terbukti tadi, si bola itu makin lama kecepatannya berkurang, ketinggiannya pun berkurang. Kalau Ibu ilustrasikan dari tayangan video tadi, terlihat di situ grafik gambaran ilustrasinya dari ketinggian tertentu sampai menempel ke lantai. Ini membuktikan kalau kita lihat, berarti kalau begitu apa tumbukan lenting sebagian itu? Intinya yang dimaksud dengan tumbukan lenting sebagian itu tumbukan yang terjadi pada dua buah benda. Bisa jadi yang satunya bergerak, yang satunya diam. Pada saat melakukan gerakan, di sana terlihat pantulan pertama, pantulan kedua, dan berikutnya berbeda. Kita perhatikan kenapa seperti itu? Karena tadi kehilangan energi kinetik. Maksudnya itu bukan kehilangan ya, berkurangnya energi kinetik. Kenapa? Bisa jadi energi kinetiknya itu berubah menjadi energi bumi. Contoh tadi, pada saat bola kita pantulkan ke lantai terdengar ketukan walaupun agak kurang jelas gitu ya. Itu menandakan bahasanya, oh kalau begitu energi kinetiknya dirubah menjadi energi bumi. Makanya dikatakan untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya itu lebih besar dari 0, akan tetapi lebih kecil dari 1.
Itulah yang dimaksud dengan tumbukan lenting sebagian. Jadi intinya dalam tumbukan lenting sebagian, pada saat terjadi tumbukan itu kan sama aja tumbukan, lentingan, kemudian boleh dikatakan kalau di kita mah bisa jadi pantulan, atau orang Jawa bilang mah tabrakan lah, seperti itu ya. Itu terlihat tadi tumbukan lenting sebagian, intinya di sana terlihat koefisien restitusinya lebih besar dari 0, akan tetapi lebih kecil dari 1. Berarti kesimpulan yang dapat kita ambil dari gambaran ilustrasi tadi, berarti untuk tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekakalan momentum. Kemudian yang kedua, jumlah energi kinetik sebelum terjadi tumbukan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah energi kinetik sesudah tumbukan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dikatakan koefisien restitusinya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Itulah mengenai tumbukan lenting sebagian. Ibu ingatkan kembali, kesimpulannya berarti di samping tadi lenting sebagian, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, ibu ingatkan koefisien restitusinya itu adalah sama dengan 0. Sementara untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya adalah 1. Dan yang baru kita bahas untuk tumbukan lenting sebagian, berarti koefisien restitusinya lebih besar dari 0, akan tetapi dia lebih kecil dari 1. Mungkin itu saja pembahasan singkat mengenai tumbukan lenting sebagian. Semoga kalian paham secara sederhananya saja, yang namanya tumbukan lenting sebagian intinya jumlah energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar jika dibandingkan sesudah tumbukan. Kenapa? Karena energi kinetiknya bisa berubah menjadi energi bumi, bisa berubah menjadi energi panas, dan bisa juga ke energi yang lainnya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.